Yang akan mengisi tausiah ini spesial cukup ya Ustaz Asep Kurniawan, atau dikenal juga Ustaz Cepot dari Jakarta itu ya Ustaz ya. Itu bisa dilihat di YouTube, ada channel khususnya ada. Nah, alhamdulillah sudah berkenan jauh sekali dari daerah Surabaya, Jakarta Timur, kurang lebih 2 jam perjalanan ya, bersedia menyediakan waktu ya, untuk kita beberapa silaturahmi memberikan tausiah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak hikmah dari apa yang akan disampaikan Pak Ustaz. Jadi sedikit pengantar Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kita sama-sama mulai mengajak kita dengan mengucapkan Al-Fatihah ala hadisnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita awali pembukaan ya, atau salutan dari Bapak Kepala Balai Pelajaran dan Penjemputan Bapak Kamarudin kepada yang terhormat Bapak Kamarudin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kita takwa yang semuanya kayaknya karyawan-karyawati Balai Pelatihan Agama Bogor yang senang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari besar tentu ada kegiatan yang sering kita lakukan. Bahkan ingat menjelang waktu kita lupa pada segala macam. Saya kira rangkaian kegiatan dengan kita takwa yang terus kita lakukan. Tentu kami selaku Ibu Kota Bogor mengucapkan terima kasih atas aktifan dari kita takwa, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan penceramah tadi disebutkan oleh Ketua DKM bahwa di jauh-jauh dari Jakarta. Saya kira terima kasih Ustaz ya telah berkenan hadir di Balai Pelatihan Bogor di Rumpin. Jadi memang kalau yang baru pertama kali ke Rumpin namanya Balai Pelatihan Bogor, sehingga banyak yang kadang-kadang salah gitu, di Bogor berarti di Bogor, padahal sebenarnya di Rumpin yang berbatasan dengan Serpong gitu, sehingga jauh itu gitu ya. Kalau kita boleh di Jakarta, kita aja dari Bogor terasa lumayan jauh, tapi selalu dekat ya. Insya Allah apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini tentu mendapatkan berkah, rahmat dan kemanfaatan buat pegawai karyawan-karyawati Balai Pelatihan Agama Bogor. Kalau kita misalnya badan kita setelah mendapatkan nutrisi mungkin kita makan 3 kali sehari misalnya. Tapi rohani kita seperti apa gitu? Itu harus juga mendapatkan nutrisi. Saya kira oleh karena itu kesempatan seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Ya kita mungkin selalu sholat ya 5 kali sehari semalam gitu. Tapi bagaimana mendapatkan nutrisi rohani kita, saya kira kesempatan ini mungkin kalau kita memang sering ke masjid misalnya, selalu ada kesempatan untuk kita mendapatkan ceramah, tausiah. Tapi kalau kita berada di kantor misalnya, saya kira alhamdulillah ini saya juga mengapresiasi dari kita takwa ini yang cukup aktif gitu. Ya, saya sudah misalnya beberapa kali pindah kantor misalnya satu gitu. Ini dengan takwa yang saya berada di Bogor saat ini, saya kira cukup aktif sekali dibandingkan dengan beberapa kantor yang saya sudah bekerja di sana. Gitu. Alhamdulillah ini terus kita tingkatkan dan tentu terus kami support. Mudah-mudahan pengajian punya bulan ini ya mari terus kita lanjutkan. Saya kira itu mudah-mudahan ini mendapat berkah buat karyawan-karyawan Kota Bogor dan mendapat kemanfaatan untuk tadi ya mendapat nutrisi rohani kita. Ya,
kira kalau rakyat kita sudah terus melakukan nutrisi, mari sekarang mulai kita untuk melakukan nutrisi juga. Saya kira itu dari kami, karena ini memang intinya dari Ustaz dan Asep. Dan ini mari kita duduk bersama. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita niat iktikaf dulu ya. Jadi selama duduk di dalam masjid dari sekarang sampai nantinya akhir itu dihitung pahala iktikaf. Jadi duduknya aja di dalam masjid kita niat iktikaf dapat dihitung pahala iktikaf. Itu keutamaan di dalam masjid. Ya. Gitu. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf berdiam diri di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Insyaallah mengalir tuh pahala iktikaf kita dapat walaupun di dalam masjid nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita masuk ke masjid kita wudhu, kita nggak ngapa-ngapain, kemudian niat, maka diamnya aja di dalam masjid dapat pahala. Asal jangan tidur. Kalau tidur nggak dapat pahala iktikaf tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang mana hari ini hari Selasa, betul ya? Tanggal 12 Desember 2023 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Kita berada di penghujung akhir bulan Jumadil Awal. Mudah-mudahan kumpulnya kita di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka silaturahmi, dalam rangka pengajian bulanan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dicatat amal baik dan penggugur dosa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tidak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya dan kita umatnya, berharap mudah-mudahan mendapatkan pertolongan, pembelaan dari baginda Nabi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan yaitu Bapak Ketua Balai BPLHK, yaitu Bapak siapa namanya tadi? Bapak Kamarudin ya. Bapak Kepala Balai Bapak Kamarudin beserta keluarga besarnya, ya di rumah mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, berkah rezekinya. Kemudian para karyawan, karyawati BPLHK Rumpin yang hadir, yang tidak hadir, semua mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat. Khususnya sahabat kami Kang Asep Maksum, yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita mulai dengan zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita mulai dengan zikir. Yang punya handphone boleh di searching Asmaul Husna-nya, boleh barangkali ikutin saya juga boleh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Mukir, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Wakil, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, Al-Haqq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi'u, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar, Al-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Afu, Al-Ra'uf, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar, Al-Nafi', Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Waris, Al-Rashid, As-Sabur. Itu 99 nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut Ar-Rahman berarti ya Allah, benar? Disebut Ar-Rahim berarti ya Allah juga. Berarti Allah punya 99 nama gitu. Nah, zikir itu dibiasakan ya Pak. Dibiasakan zikir Asmaul Husna. Itu bahkan barang siapa yang berdoa kemudian dengan wasilahnya zikir Asmaul Husna, jadi sebelum berdoa dia baca zikir ini Asmaul Husna. Kan nggak sampai 10 menit, sebentar. Apalagi kalau udah hafal. Nah, itu dia berdoa kemudian mengenai hajatnya. Maka niscaya Allah akan kabulkan hajatnya dengan kebesaran nama-nama Allah tadi. Insya Allah gitu. Alhamdulillah ini kita pengajiannya sharing santai ya, supaya tak terlalu tegang. Jadi santai aja begitu ya Pak Bala ya. Jadi nggak terlalu tegang gitu. Kalau bicara Rumpin, saya udah beberapa kali gitu ya ke daerah Rumpin, Ciseeng, Parung, udah beberapa kali, bahkan banyak sahabat. Di Parung itu ada Syekh Parung yang babat alas pertama kali daerah Parung, namanya Syekh Parung, makam keramat. Orang pertama kali babat alas daerah Parung. Beda kan kecamatan Parung sama kecamatan Rumpin. Kalau di Rumpin ada orang sebutnya Mama Buyut Rumpin. Kalau Sunda Mama ya, bukan Mama yang di rumah, mamanya anak. Bukan, itu tukang masak. Kalau Sunda Mama nyebutnya. Mama Buyut Rumpin atau Ki Buyut
Rumpin dekat sini, Syekh Abdul Rashid. Itu beliau yang membuat alas. Pertama kali kan hutan. Beliau melawan jinnya, belum setannya, belum singanya, belum. Jadilah sekarang kita bisa seperti ini. Itu beliau yang pertama kali. Ya. Jadi masing-masing daerah, masing-masing wilayah punya walinya. Gitu. Di sini kita ada dekat banget. Kalau dari sini, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Ada yang belum tahu, boleh diarah mampir ke situ. Ya. Karena kita dekat ke situ. Nah, bicara rumpin, saya ada guru ijazah, Kang Asep. Guru ijazah saya itu tentang sholawat nariyah, guru hikmah, guru spiritual, guru yang nasihatin. Itu dari rumpin asli. Pangersa Abah Haji Zaid Rumpin, beliau di dekat Gunung Nyungcung ya, gunung yang begitu tuh, Gunung Nyungcung ya. Ya kalau dari Bogor Barat, IPB kelihatan gunung ya, padahal adanya di Rumpin ya, tapi dari Bogor Barat kelihatan adanya di Rumpin, gitu. Dulu kalau belum tahu, saya lewat Bogor Barat tuh IPB lebih diam, itu tahunya gunung itu adanya di daerah situ. Padahal aslinya dia di Rumpin, gitu. Di situ ada guru saya di Rumpin. Jadi beliau itu murid pertama daripada Mama Ajunan Syatibi atau Mama Gentur Cianjur. Nah, beliau murid pertamanya. Saya ngambil ijazah sholawat nariyah, ijazah sholawat dari beliau. Nanti insya Allah saya ijazah ya ke bapak supaya bisa diamalkan gitu. Nah, beliau singkatnya tinggal di Rumpin. Nah, beliau di belakang rumahnya ada goa. Karena daerah Rumpin banyak batu, banyak gunung-gunung bukit, banyak goa. Nah, beliau penemu goa. Ada goa di belakangnya. Ketika beliau susah ceritanya, beliau di goa 40 hari, nggak keluar rumah, nggak makan, nggak apa, tirakat di goa 40 hari. Sekarang udah selesai tirakatnya. Sekarang udah jadi orang hebat. Camat, lurah kalau mau naik ke situ pasti minta doa, minta izin dari situ. Sehingga jalan itu arah ke dalam Rumpin tuh itu bagus. Itu perjanjian camat Rumpin yang tahun lalu, bukan sekarang, yang tahun lalu. Perjanjian kalau kamu jadi ini bangun aspal. Tapi lubang-lubang lagi sekarang banyak. Karena kenapa yang lewat? Ikan paus semua di sini yang lewat. Truk besar jadi gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa di sini, bisa silaturahmi. Bukan kemauan saya, bukan kemauan Kang Asep ya. Takdirnya siapa? Takdirnya siapa? Takdirnya jawab. Takdirnya Allah. Ibu jawab takdir siapa bu? Allah. Izinnya siapa? Izinnya Allah. Kita bisa bertemu izinnya siapa? Takdir siapa di sini? Allah. Bapak-bapak bisa ngaji, hadir di sini takdir siapa? Allah. Ada nggak karyawan yang hari ini nggak ngaji, nggak hadir? Ada. Mungkin kesibukan kerjaan yang lain, betul nggak? Betul. Tapi kita bisa kumpul hadir di sini izinnya Allah, takdirnya Allah, wasilahnya Kang Asep ke saya ya kan? Semuanya sebenarnya hikmahnya kembali kepada Allah Subhanahu. Maka beruntung yang ditakdirkan oleh Allah suatu kebaikan, kemudian dijalankan kebaikan, itu beruntung. Gitu. Alhamdulillah. Nah kita jadi kumpul-kumpul begini, duduk-duduk seperti ini, ngaji. Apa sih tujuannya ngaji? Apa yang didapat dari ngaji sih ngumpul seperti ini? Banyak orang bertanya, banyak orang datang pengajian, kumpul. Apa sih yang didapat? Yang pertama udah pasti ilmu ya. Ilmu udah pasti didapat. Pastinya ada fadilah, ada keutamaan dari hadir, duduk, kumpul di majelis seperti ini. Apa fadilahnya, keutamaannya? Banyak, cuman kita ambil inti-intinya aja. Ya, ada dikatakan di dalam kitab ini merubah kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan mendengar motivasi ini, kajian ini membuat kita jadi lebih
lebih baik ke depannya gitu loh. Jadi penyegar, jadi motivasi ya. Jadi ada kitab namanya, di situ ada hadis Nabi bunyinya seperti ini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Siapa orang yang memudahkan kedua langkah kakinya, dia punya kaki dua, dia mudahkan kedua langkah kakinya untuk menuntut ilmu. Hadir majelis seperti ini pagi-pagi, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu lah. Dia langkahkan kedua kakinya, dia mudahkan. Artinya mudahkan itu urusan-urusan lain dia tinggalin dulu. Artinya ada urusan lain dia tinggalin untuk hadir ke majelis seperti ini. Maka balasan dari Allah melalui janji baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa? Sahalahul lahu tariqan lahu ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan kedua langkah kaki orang tersebut untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang tersebut sudah memudahkan kedua langkah kakinya menuju majelis ta'lim, majelis ilmu. Balasan dari Allah, dari lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya ngapain ngaji, mau cepat masuk surga nggak? Jalan pintas cepat masuk surga, langkahin kaki ke majelis ta'lim. Mau ngerti, mau enggak, mau paham, mau enggak, mau bisa, mau enggak, yang penting dah datang gitu. Insya Allah. Satu, dua, dibilang di dalam kitab Lubabul Hadis ditulis oleh Syekh Jamaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Kita nyebutnya biasanya Imam Suyuti rahmatullah alaih. Di situ dalam kitab itu Lubabul Hadis dalam keutamaan ilmu dan ulama. Ada beberapa pasal, ini di pasal keutamaan ilmu dan ulama. Ada hadis Nabi yang berbunyi seperti ini. Beliau bersabda, "Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua." Manin taqala liyata'allama ilman. Siapa orang kecil, besar, perempuan, laki, tua, muda yang baru pasang niat. Jadi misalnya jam 10 pagi ada pengajian nih di sini. Kemudian tadi malam mau tidur, dia pasang niat. Insya Allah besok saya mau datang pengajian di tempat kerja di Barat, di Magetan. Baru pasang niat. Atau besok ada pengajian dekat rumah saya. Besok ada pengajian di mana? Dia baru pasang niat, belum sampai ya. Ingat loh, baru pasang niat berarti masih di rumah atau di tempat kerjanya, belum sampai. Ghufiralahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menghapuskan dosa orang tersebut. Hilang dosanya, hapus. Dihapuskan tiheula ku Gusti Allah ya. Kulantaran sebab naon? Sebabnya apa? Pasang niat mau hadir ke majelis Kalau agama Islam niat aja udah dapat pahala. Apalagi dikerjakan. Nah kalau ini beda, ada beda. Niat mau hadir majelis taklim udah mah dapat pahala. Yang kedua biasanya dihapus. Khusus buat orang yang mau niat hadir ke majelis taklim, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis pendidikan apa-apa. Ya, nggak penting, nggak harus majelis agama, nggak penting, nggak harus. Majelis pendidikan yang di dalamnya manfaat kebaikan boleh nggak? Boleh, benar. Arahan-arahan, ilmu-ilmu yang lain yang penting bermanfaat buat kepentingan umat. Tapi utamanya majelis pendidikan agama. Qabla ayakhtua. Kapan dihapusin dosanya? Ketika orang tadi baru pasang niat. Qabla ayakhtua, sebelum orang tersebut. Qabla kan sebelum orang tersebut melangkahkan kedua kakinya. Coba bayangin, baru pasang niat, belum melangkahi kedua kakinya, udah lebih dulu dipayung duluan. Gusti Allah menghapuskan penghampuran dosa orang tersebut sebelum orang tersebut melangkahi kedua kakinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang pasang-pasang niat, saya mau ngaji jam 10 ini, udah Allah ampuni dosanya.
Jadi bukan di sini doang, di dekat-dekat lingkungan kita juga ada masjid, ada pengajian, ada perkumpulan. Pasang niat yang baik, pasang niat yang bagus. Besok saya mau ngaji. Ketika ngaji, udah dosanya hilang, hapus, dapat keberkahan. Kalau panjang umur, umpama nggak panjang umur, dia wafat dalam niat hadir majelis taklim, berarti wafatnya husnul khotimah. Jadi manusia yang punya niat yang bagus, pasang niat-niat yang bagus, jangan punya niat yang jelek-jelek. Ya, apalagi sama orang gitu. 2, 3. Allah bilang di Al-Quran, firman Allah di Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala sama semuanya. Orang beriman itu di sisi Allah, di pandang Allah mereka sama-sama makhluk Allah. Saya, bapak ini, semuanya sama, ibu-ibu sama di sisi Allah. Terus apa yang membedakan? Ternyata di sisi Allah ada sedikit yang membedakan derajatnya. Ada yang lebih tinggi derajatnya. Apa? Orang-orang yang memiliki ilmu, mensyiarkan ilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Orang-orang yang memiliki ilmu harus paket ya, memiliki ilmu, mengajarkan atau mensyiarkan ilmu, dan ilmunya diamalkan. Jadi dia nggak cuma punya ilmu, nggak cuma mensiarkan, dia pun juga mengamalkan, sehingga orang lain bisa jadi ambil contoh pelajaran. Nah itu ada beda di sisi Allah. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu, ngajarin ilmu, kemudian diamalkan ilmunya, nanti di sisi Allah ada beda tuh. Ilmu, doa mau makan, itu ilmu kan? Ilmu buat anak kita, benar? Makan tangan kanan. Kalau jadi bersihin belakang, tangan kiri. Cleaning service tangan kiri, benar nggak? Yang menerima amplop, tangan kanan, benar nggak? Tangan kanan, salaman, tangan kanan. Bagian cleaning service, pembersihan, tangan kiri. Tapi mereka nggak iri itu berdua, nggak makan nggak iri. Mereka kompak. Kalau yang kanan gatal, yang kiri garuk, nggak pakai diundang, bener nggak? Yang kiri gatal, yang kanan datang, nggak pakai diundang. Kalau kanan kiri datang, dua-duanya garukan, bener nggak? Kompak. Kata tangan kanan, nggak apa-apa tangan kiri, kamu mah bagian belakang aja, bagian bersih-bersih. Saya bagian salam sama pejabat, saya bagian menerima amplop, bagian kebaikan. Tapi nanti duitnya saya ke mall, saya beli jam, yang pakai tangan mana? Kiri, bener nggak? Saya beli cincin, yang pakai tangan kiri, baca lagi batunya. Gitu. Jadi kompak, tangan kanan sama tangan kiri, 2, 3 tuh. Jadi pasang niat yang bagus-bagus supaya dapat kebaikan-kebaikan yang bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu diawali dengan niat. Hampir semua kitab ditulis sama penulisnya itu di bab pertamanya niat. Riyadhus Shalihin kitab besar pertamanya itu niat, bab niat. Karena semuanya tergantung sama niat. Kita duduk di sini ngaji nih, kita nggak tahu niatnya masing-masing. Niatnya saya apa kan kita nggak tahu, benar nggak? Saya mau niat ngaji ikhlas supaya saya dapat ilmu, benar nggak? Supaya Allah ampuni dosa saya. Ada yang niat begitu, ada. Saya datang nggak enak sama Pak Balai ngaji. Saya nggak enak nih tadi tegur. Ada nggak? Ada. Kan kita nggak tahu hati masing-masing. Jadi tergantung sama niatnya masing-masing. Yang dia peroleh dari Allah tergantung kadar niatnya. Kadar niatnya apa di awalnya? Itu makanya belajar perbaiki niat. Karena di apapun itu kuncinya pertamanya niat. Itu. Jadi kalau niatnya saja di awal sudah salah, maka pergi haji yang 40 hari pulangnya jadi salah.
Karena niat di awalnya salah. Kalau niat di awalnya, ya Allah, saya punya rezeki sedikit mau pergi haji, menunaikan rukun Islam yang nomor 5. Terima kasih, saya sudah bisa. Masih banyak orang lain yang belum bisa. Saya mau ziarah ke makam Rasulullah, mau doain saudara-saudara. Mudah-mudahan pulang jadi makbul, haji mabrur. Itu benar niatnya. Ya, itu kalau niatnya mau pergi haji, biar ada gelar haknya. Biar ada gelar hak. Biar orang lebih hormat, bersalah. Pulangnya pasti salah. Tergantung sama dia. Kayak saya ke sini, cuma modal Google Map, kadang orang jalan udah paham. Karena niatnya benar, benar nggak? Allah kasih benar, tunjuk jalan. Kalau niatnya udah salah ya salah. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi bareng-bareng saya juga, bareng-bareng termasuk saya, kita pelajarin dari awal, kita perbaiki, belajar perbaiki apa? Niat. Ya. Jadi ke istri juga, ke rumah tangga, jangan kalau kita ngasih nafkah, niatnya itu yang pertama memberi apa? Memberi nafkah kepada istri dan anak. Itu niat pertamanya. Niat pertamanya itu. Bukan karena kalau kita nggak ngasih nafkah nanti jatuh talak. Ada kan di buku kalau kita nikah ya. Kalau nggak ngasih nafkah tuh 3 taklek itu jatuh talak. Kalau niatnya itu salah. Jadi niat pertamanya ngasih nafkah buat anak istri, itu kewajiban. Dari itu baru timbul niat yang lain, apa? Sedekah. Jadi kalau kita ngasih ke istri itu, ke anak itu harus sedekah buat kita, Pak. Sedekah buat kita, gitu. Jadi niat pasang yang bagus, pasang yang baik, pasang yang hebat-hebat. Niat itu bahkan ada ulama besar, Kuliah Yaman kalau saya nggak salah ya, ulama besar ini mau hadir ngaji. Ulama besar masih hadir ngaji ceritanya. Bukan santri ya, ulama besar mau hadir ke majelisnya besok. Hari ini beliau tuh udah tulis di kertas niatnya. Saya mau hadir majelis, mudah-mudahan saya yang belum bisa jadi bisa. Saya mau hadir majelis itu niatnya selembar dia tulis. Baru dia hadir. Ketika ditanya sama muridnya, Syekh, kok pasang niat banyak banget? Nggak apa-apa. Kalau saya wafat meninggal, saya wafat dalam niat kebaikan-kebaikan ini. Gitu. Ketika panjang umur, saya hadir, maka niat ini dijawab oleh Allah dan akan saya dapat semuanya dari niat ini. Makanya jangan satu pasang niatnya. Niat etikaf, niat hadir majelis taklim, niat silaturahmi, niat saling memaafkan, niat apa lagi? Banyak di sini. Hadir di sini di pengajian itu. Ya, niat mengumpulkan kewajiban. Kan menurut ilmu hukumnya apa? Wajib. Niat gitu. Jadi semuanya bermula dari apa? Niat. Puasa kalau nggak niat gimana? Ya jelas sah. Salat kalau nggak niat, pergi haji kalau nggak niat, nikah kalau nggak niat, ngomong enggak. Benar? Udah datang besok belum mandi. Besok udah datang kita belum mandi, namanya niat. Jadi nggak jadi nikah, kesian orang. Gitu. Jadi semuanya harus pakai niat awalnya. Ya, awalnya harus pakai niat. Dan kalau kita ke warung, contoh ya, kita beli ini Pak, maaf, apa teh pucuk, atau beli ini tisu ke warung ya, ke Alfamart. Kita sampai ke warung atau ke Alfamart atau ke Alfamidi, niatnya jangan beli. Ya, niat pertamanya saya mau sedekah teh pucuk ini, duitnya nanti saya sedekah buat Alfamidi. Ambil ininya. Niat kedua baru beli, benar nggak? Kalau niat beli, dapat cuma dapat transaksi jual beli, nggak ada hitungan ibadahnya, benar nggak? Beli tisu, ibu ke pasar Parung, pasar Ciseeng, pasar Rumpin, terserah. Ada ke pasar ibu ya, ibu ke pasar, ditemenin bapak. Ibu ke pasar beli lengkuas, beli kunyit, beli jahe, beli serai.
beli beras, niatnya jangan transaksi jual beli. Yang pertama, transaksinya apa? Saya membantu pedagang ini, benar nggak? Saya beli, ya saya sedekah, benar nggak? Hitungannya niat membantu, niat sedekah pahalanya. Terakhir niat transaksi jual beli. Niat nyenengin orang yang jual ini. Benar nggak? Orang kalau dibeli senang nggak? Senang. Banyak niatnya. Sedekah, membantu, nyenengin, terakhir jual beli. Kalau yang Alfamart sama, saya niat mau ngegaji karyawan Alfamart dengan sebab kita beli nih. Dapat sedekah juga, dapat jual beli juga, nyenengin orang. Kalau nggak ada yang beli kan nggak laku, gitu. Niatnya sedekah. Jadi besok kalau ke warung, kalau belanja niatnya apa? Nyenengin orang, ngebantu orang, sama niat sedekah. Jadi dapat pahalanya banyak. Baru terakhir niatnya jual beli, gitu. Ini konsep orang cerdas. Ya, konsep orang cerdas. 2024 jadi konsep orang cerdas. Apapun harus bernilai ibadah. Benar begitu? Iya. Makan. Niatnya apa makan? Supaya kenyang. Betul loh, kalau nggak makan sakit. Rubah. Saya niat makan nasi ya, dan lauk pauk. Saya niat makan supaya badan saya sehat. Dengan sebab saya kuat dan sehat, saya bisa ibadah maksimal kepada Allah. Makannya jadi nilai ibadah. Beda sama si B. Saya niat makan, ya udah nilai lapar. Beda nggak konsepnya? Beda. Jadi yang A, yang cerdas. Itu makanan apa? Makanan jasmani. Kalau kata Pak Balai tadi makanan nutrisi, makanan rohani. Ini sekarang nih. Tapi siapa-siapa yang nggak kasih makan nutrisi, vitamin kepada rohaninya, kan kita ada jasad, ada dulu, benar. Jasad makannya apa? Tempe, pete, jengkol, ikan cuek. Ya itu makanan jasad. Nasi. Nah, makanan roh apa? Makanan rohani. Zikir, benar. Muhasabah, baca Quran, sedekah, pengajian seperti ini, itu santapan rohani kita. Siapa-siapa yang cuma kasih makan rohani, jasadnya nggak makan, ya lemes. Benar? Lemes dong, jasadnya nggak makan, sholat masa tiduran. Siapa-siapa yang kasih makan jasadnya doang, rohani nggak dipikirin, memang badannya kuat, badannya hebat, tapi ruhnya nggak kuat. Ngelangkahin kaki ke masjid di sini nggak kuat dia. Ngerti nggak maksudnya Pak? Badannya kuat deh, tegar ya kan. Misalnya ada yang rumahnya ada di Jakarta atau daerah mana, kuat kerja di sini, kuat karena badannya kuat. Tapi rohani nggak dikasih makan, lemes, nggak bisa dia ngelangkahin ke masjid. Salat Jumat 5 waktu, nggak bisa berbuat baik, zikir nggak mau, karena apa? Lemes rohaninya, nggak dikasih makan. Tapi siapa yang kasih makan dua-duanya? Jasmaninya dikasih makan, rohani dia kasih makan, maka dua-duanya akan seimbang, berjalan dengan seimbang. Benar? Waktunya azan, hayya 'alas shalah, rohani udah kasih makan, udah kuat, benar? Asal Allah manggil, bergerak. Benar kalau begitu? Waktunya istri nggak punya duit, minta duit, rohani udah kasih makan, dia tahu, oh ternyata sedekah buat istri, kewajiban, keluar langsung, keluar depan, ngasihnya nggak tahu apa enggak. Melihat kebaikan rohaninya hidup, hatinya hidup karena rohaninya kuat, udah dikasih makan. Kalau suka lemes-lemes tuh tanyain, udah dikasih makan belum rohaninya, gitu. Jadi orang yang dua-duanya dikasih makan, itu yang berjalan seimbang, yang baik seperti itu. Ya, makanya kita balik lagi jadi punya niat, pasang niat yang cerdas. Apapun yang kita lakukan harusnya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kita pada pakai baju semua pakai celana ya.
Kalau orang A niat pakai baju, pakai celana, saya niat pakai baju, pakai celana menutupi aurat saya, agar aurat saya tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ini menjadi ibadah buat saya. Itu niat satu. Kedua, memang harus pakai baju karena saya orang benar, saya orang waras. Kalau yang satu pakai baju cuma niat pakai baju aja, beda nggak sama A niatnya? Beda. Yang tugas yang A dapat pahala nutupin aurat karena nggak mau auratnya dilihat sama orang lain, karena nggak boleh. Jadi apapun harus jadi niat ya, insya Allah. Nah, terus masih keutamaan, fadilah besarnya, dahsyatnya orang yang kumpul seperti ini, majelis ta'lim. Nggak apa-apa, emang saya kasih sentuhan ke situ supaya semangat, supaya giroh gitu loh, girohnya nambah, pengen hadir seperti ini, rindu seperti ini gitu. Nah, terus dibilang di dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Tuan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Beliau orang India ya. Beliau tulis kitab namanya Fadailul A'mal, ada hadis Nabi, bunyinya seperti ini. Ya Aba Zarin la antak dua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun min antusaliyah mi'ata rak'atin. Ya Aba Zarin, wahai Abu Zar, Nabi sedang ngobrol sama sahabat yang namanya sahabat Abu Zar Al-Ghifari, mantan preman, mantan rampok, mantan orang jahat. Abu Zar Al-Ghifari setelah tobat jadi sahabat Nabi, meriwayatkan hadis. Wahai Abu Zar, kata Nabi, la antak dua, kalau kamu pergi, bahasa mudahnya, kalau kamu pergi kemana? Fata'alama, dalam rangka mempelajari. Apa yang dipelajari? Ayatan min kitabillahi, satu ayat dari Al-Quran. Kita datang ke guru kita, Ustaz, Kiai, yang perempuan, ibu-ibu, ustazah, datang ke guru kita atau ke teman kita. Kita belajar satu ayat dari Al-Quran. Panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, tajwidnya kita pelajari. Satu ayat dari Al-Quran. Jangan banyak-banyak satu ayat, nggak sampai 10 menit, nggak sampai 5 menit. Maka janji Nabi melalui hadis ini, khairun, ya, belajar satu ayat Al-Quran, khairun, lebih baik atau afdalun, lebih utama, min antusalliyah mi'ata rak'atin, daripada kamu sholat sunat 100 rakaat. Jadi datang sama guru, sama ustazah, sama kiai, sama teman, belajar satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajari. Bis berarti pakai sa, bukan pakai sya, bukan pakai sa. Benar nggak? Bismillahi berarti bismillahi tipis. Bismillahi berarti tipis, nggak boleh. Bismillahi salah. Bismillahirrahman, hanya kecil. Irrahim, di ujung ada mat alif disukun, 6 harokat boleh. Pelajarin satu-satu sama guru, sama ustaz. Atau kalau anak kita lulusan pesantren, boleh sama anak belajarnya, boleh. Sangat boleh. Kamu tetangga siapa aja, satu ayat Al-Quran pelajarin. Khairun min antusalliyah mi'ata rak'atin. Ibaratnya lebih baik daripada kamu sholat sunnah mi'ata rak'atin, 100 rakaat. Ada yang lebih hebat. Semoga kita ada dalam ini nih. Wala antak dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi awalan yumal bihi khairan min antasanya al-farakatin. Dan kalau kamu pergi kemana? Fata'allama, mempelajari apa? Baban minal ilmi. Kita pergi ke masjid, di masjid ya, ke musola, ke guru, ke siapa aja, belajar apa? Baban minal ilmi, cukup belajar daripada satu bab ilmu. Tadi kita niat tuh, terus kemuliaan orang hadir majelis ta'lim, udah berapa bab, datang ke gurunya
ke kiainya, ke ustadznya, belajar satu bab daripada ilmu. Umilabihi, baik ilmunya itu yang sudah didapat diamalkan, diaplikasikan, dipakai dalam keseharian.